kita sehingga kita semakin kuat. Haleluya. Kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan bagi kami Bapa. Sungguh kami merasakan Tuhan Engkau hadir Bapa di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Bapa. Sehingga Tuhan kami dimampukan Tuhan melewati hari-hari kami Tuhan. Kami dimampukan Tuhan melewati setiap peperangan-peperangan di hari-hari kami Bapa. Bukan kuat, bukan gagal kami Tuhan, namun kami percaya Tuhan semuanya karena Roh-Mu yang besar yang ada di dalam kami Bapa, yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan pujian kami mau naikkan rasa syukur kami bagi-Mu Tuhan, melalui pujian kami, melalui penyembahan kami Bapa. Ini kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Bapa. Yes Lord, thank you Lord, thank you Lord, Engkau besar. Terima kasih Tuhan yang menjadi sumber kuat kami, yang menjadi sumber pertolongan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau begitu baik, Engkau begitu besar dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan lewat puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Saya undang untuk kita bangkit berdiri.
Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Tiada pernah berkesudahan kasih-Mu bagi kami. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu berulang bagiku. Hari berganti hari, karena ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Yes Lord, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes Lord, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu berulang bagiku. Hari berganti hari, karena ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Engkau baik. Yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama semua kita katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Yes Lord, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau persiapkan hati kita. Kita angkat pujian. Yes, Lord. Yes, Lord. Engkau penyelamat kami, Bapa. Engkau kekuatan kami, Tuhan. Sungguh kami bersyukur, Tuhan, menjadi orang-orang pilihan-Mu, Tuhan, yang berada di dalam kereta ini, Bapa. Sungguh Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena anugerah-Mu yang besar, Tuhan, bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau begitu luar biasa. Engkau hadir, Tuhan. Roh-Mu hadir, Roh-Mu hidup, Tuhan, di dalam hidup kami, ya Allah. Sungguh kami merasakan, Tuhan, realita-Mu, Tuhan, terjadi di dalam hidup kami, Bapa. Kami percaya, Tuhan, kekuatan-Mu, Tuhan, menyertai kami melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang selalu menjadi makanan bagi roh kami, Tuhan. Sehingga roh kami semakin kuat, roh kami semakin kuat, Tuhan. Roh kami semakin bertumbuh, semakin besar, Tuhan. Sehingga Tuhan, di luar sini, Tuhan, kami dapat menaklukkan, Tuhan, setiap raksasa-raksasa yang ada di dalam kehidupan kami, Bapa. Karena kami percaya, Tuhan, firman-Mu, Tuhan, menjadi sumber, Tuhan, bagi roh kami, Bapa. Pagi hari ini, Tuhan, ini hati kami, Bapa. Kami siap, Tuhan.
siap Tuhan menerima makanan Tuhan untuk roh kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau menyelamat kami Bapa. Ku memuji
bahagia Tuhan memiliki Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang memberikan kami kepuasan. Di dalam Engkau Tuhan kami berkemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Yesus. Yesus.
saat ini bersama-sama dengan Tuhan. Sudah 1 minggu ini kami lalui begitu indah. Kemarin saudari kami ulang tahun, kau berkati begitu luar biasa. Kau izinkan hamba mau menyampaikan sabda firman Tuhan tepat ini karena ada rencana Tuhan tepat. Dan hamba mau percaya tidak satu kebetulan firman itu sampai dan menjadi berkat untuk semua orang pada kami. Pimpin hamba dalam berbicara, bukan hamba lagi yang berbicara. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oh, amin juga ya. Itu namanya Tuhan baik. Amin. Dia terlalu baik. Terlalu baik. Ya. Sangat sulit dikatakan baiknya seperti apa. Sister Greti dalam perjalanan saya ajarin silat jurus persilatan dunia, persilatan seperti apa. Dia akhir terbalik dari bilang, oh ternyata dunia itu tidak selebar daun kelor. Dia bilang katanya hanya begini aja beres masalah semua, bukan masalah apa, dari masalah keuangan, dari masalah apa, bagaimana solusinya. Ya. Jadi semua itu masalah tidak ada yang bisa diselesaikan, semua masalah itu pasti bisa beres. Amin. Dan Tuhan taruh di hati saya, Sister. Jadi ini sementara kita harus penuhi pembangunan kosong ini. Bagaimana caranya? Itu yang belakang aja dulu. Kita ngomong bagaimana hari ini tentang Tuhan vs ular dulu aja gitu. Ya, jadi Tuhan lawan ular gitu ya. Dalam kurung doa sihir. Sebenarnya itu doa sihir itu saya agak perhalus sedikit. Itu sebenarnya santet dan pelet gitu. Di dalam Tuhan itu ada bisa. Ya, jangan sampai salah gunakan dan jangan sampai salah artikan. Ya, sesat ini. Saya menyampaikan ini maksudnya jangan sampai dipraktekkan, ya nggak boleh sesat, ya karena semua roh harus tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Dia mau setan, mau jin, mau malaikat, semua di dalam nama Tuhan. Tunduk. Amin. Diperintah gimana jalan, betul nggak? Ya. Betul. Jadi sebentar saya buka firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Roh Kudus, haleluya, puji Tuhan. Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus yaitu firman dan Roh Kudus, amin. Dia adalah Allah yang berada di alam supranatural, amin. Ya. Mari kita buka Wahyu 1 ayat 8. Nah, saya bahas pelan-pelan ya, supaya jangan bilang sesat ya. Dan Wahyu 1 ayat 8, demikianlah sabda firman Tuhan ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa, amin. Amin. Siapa tahu Omega? Tuhan Yesus. Jadi semuanya ini dia ada yang pertama kali dan nanti yang terakhir kali masih ada. Dia itu kekal, amin. Amin. Jadi banyak sekali orang salah mengartikan begini. Saudara, saya cerita, terusin. Firman Tuhan yang pertama itu penciptaan itu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kita buka coba lihat. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Betul ya? Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satupun yang telah terjadi yang telah dijadikannya. Ya. Artinya Tuhan kita itu Tuhan pencipta, bukan? Ya. Berarti kan? Ya. Ya. Penciptaan yang dilakukan itu, saya tidak bicara hari-hari pertama loh.
penciptaan yang Tuhan lakukan itu pertama, ya, Allah berfirman, jadilah surga. Jadi kan? Jadi. Surga itu, saya belum sampai situ dulu, sebentar. Ya, surga itu adalah tempat tinggalnya Tuhan, betul? Ya. Kerajaan Dia, betul? Ya. Dia siapkan dulu untuk kita, betul? Ya. Karena nanti kita mau ke sana, kalau nggak ada rumah gimana? Nanti bapak kita itu, ya kan? Iya. Kedua, Allah berfirman, jadilah malaikat-malaikat, dan para malaikat itu diciptakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan. Ya. Betul ya? Ya. Amin. Amin. Allah berfirman, jadilah langit dan bumi. Jadi. Ini pelan-pelan perhatiin ya. Allah berfirman lagi, jadilah alam semesta dan jagat rayanya, Ya. bintang-bintang segala macam. Betul. Allah berfirman, jadilah binatang-binatang raksasa-raksasa. Ada amin kan? Amin. Di kitab suci ada nggak? Amin. Di mana binatang raksasa? Ayat itu. Itu bukan binatang, itu manusia itu. Binatang-binatang raksasa mana ada? Ya. Saya cerita ini 100 juta tahun yang lalu, bukan 6.000 tahun yang lalu. Ya. Amin. Amin. Jadi jangan sampai kita nih orang Nasrani itu berpatokan cuma 6 hari gitu, 6.000 gitu. Kalau ketemu sama ilmuwan ya kan, mereka ketemu fosil itu ratusan juta loh umurnya loh. Mereka itu peneliti orang pilihan loh, bukan orang sembarangan loh. Dan kenapa tulang-tulangnya itu masih utuh? Mau ngerti? Mau tahu nggak saya ceritain? Saya telah selesai ya. Dan nanti ngerti ya. Sorry, mohon maaf ya, saya mau terlalu cepat ya. Allah berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan apa? Tumbuh-tumbuhan raksasa. Ya, nanti kan. Setelah itu kita buka Yesaya 14 ayat 12 dan 14. Ini pelan-pelan saya mau kupas. Ya. Ya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Sudah ketemu? Sudah 3 kita baca sama-sama. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra saya. Engkau sudah dipecahkan dan dijatuhkan ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata di dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan kataku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak turun di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku menanti kasih ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ikan. Siapa ini? Lucifer. Lucifer, semuanya tahu ya. Ya. Jadi Lucifer itu ada sebelum manusia ada, betul? Ya. Ya. Lucifer itu kemana setelah ini? Dibuang kan? Iya, dibuang. Seperti kilat buntut jatuh ke bumi, betul kan? Iya. Manusia itu Belum. betul apa betul? Iya. Malaikat itu makhluk loh ya? Pertanyaan saya, malaikat itu makhluk roh. Binatang-binatang raksasa itu adalah binatang purba, betul? Iya. Bahkan kita ketemukan fosil yang masih utuh, kenapa? Betul? Dan kita juga tahu ada orang purba, betul apa betul? Tapi itu bukan orang. Menurut penelitian dari monyet menjadi orang itu gimana dong, saya nggak ngerti saya. Tetap aja itu orang purba, orang zaman dulu tapi itu bukan orang. Ya. Kenapa? Itu belum sempurna, karena yang sempurna itu belum datang. Siapa Anda semua yang sempurna? Amin. Ya. Kamu tahu begitu dibuang ke bumi, apa yang terjadi? Ngamuk dia, marah dia, diinjak semuanya, tanaman dihancurin, semua binatang dibunuh, dibantai semuanya. Benci dia sama Tuhan. Kenapa? Dibuang enak-enak di surga, dibuang ke bumi. Selama di surga, setiap hari itu malaikat dengar firman kan?
Ya. Sehingga malaikat-malaikat itu segar bugar karena firman itu menyegarkan. Amin. Begitu putus lemas kan? Yang tak dengar firman lagi, tidak ada kehidupan. Firman itu adalah kehidupan. Betul? Begitu dia nggak dengar firman loyo, amsyong nah dia, benar gak? Dia bingung dia mesti bagaimana. Dicarilah binatang-binatang raksasa itu. Ya, disedotlah darahnya semuanya. Kenapa? Di dalam darah itu ada nyawanya kan? Iya. Begitu disebut, ya satu demi satu habis semuanya. Betul nggak? Makanya matinya itu masih utuh tulangnya. Kalau dimakan tulangnya berantakan, bro. Betul nggak? Karena disedot jadi masih utuh tulangnya. Posisinya ketemu utuh. Bukan YouTube 75 tahun yang lalu, 95 tahun yang lalu, ada 120 juta tahun yang lalu. Sedangkan kitab suci cuma 1000. Bagaimana itu? Mau tahu kenapa? Karena waktu itu belum ada manusia, jadi tidak ada yang menulis kitab suci. Amin. Karena yang sempurna itu belum datang. Betul. Banyak orang nggak mengerti, patokannya cuma 6.000. Oh cuma 6.000 doang, salah lu. Udah lama loh, bumi udah tua sekali loh. Saya terus ini pasti ada yang ngomong bumi tidak berbentuk. Sebentar, saya tahu nih pasti ya. Haleluya, jangan saya kasih bentar saya bukain biar tahu ya. Saya bukan merasa lebih hebat, bukan. Jadi saya itu memang dari pertama kali saya jadi hamba Tuhan, saya ikut guru saya. Dan saya kebetulan saya tidak pernah sekolah di Kodemus. Jadi saya tidak pernah sekolah teologi. Jadi saya ikut guru yang ngajarin saya itu guru supranatural, bukan dukun. Guru saya adalah Andreas Saputra, teman Bapak Sam. Jadi dia itu ngajarinnya roh semuanya gitu. Ya, jadi kalau ada melihat saya, kalau saya ngomongnya roh mulu jangan kaget gitu, memang dasarnya begitu gitu loh. Ya, sebentar. Haleluya. Kita buka Kejadian 1 ayat 17. Nah ini baru tahu kan, oh ternyata begitu ya. Ternyata dunia ini itu juga bukan 6.000 ya, ternyata masih ada lagi ya. Di mana ayat ini saya buka? Sebentar. Baca sama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Belum berbentuk, kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu. Jadi Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dari gelap, dan Allah menaik terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Dan itu hari pertama berfirman Allah, cakrawala tengah air segala macam, memisahkan air dan air, maka Allah mencakrawala dan ia memisahkan air, dan di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Amin. Garis bawahi, bumi belum berbentuk, kosong. Artinya buminya pernah ada apa belum? Betul. Kenapa kosong, hancur, ngamuk itu raksasa itu malaikat, dihancurin semuanya, dibenci sama Tuhan. Betul. Makanya dibilang tidak berbentuk, ngamuk ya, pergi hampir dihancur-hancurin loh, sister. Kalau nggak percaya, itu fosilnya masih ada loh. Bisa kita bayangin ya binatang raksasanya itu berapa banyak? Jadi minyak bumi disedot sampai hari ini nggak habis, sister. Itu menurut penelitian, itu minyak bumi itu dari binatang raksasa itu. Berapa banyak binatang raksasa itu? Bukan binatang raksasa yang hebat, Tuhan kita terlalu hebat. Betul kan? Terlalu hebat. Alfa berbicara, Said dari pertama kali dia udah ada, semua ini diciptain. Keren apa keren Tuhan kita? Kamu kalau sampai tinggalin Tuhan, kamu benar-benar orang yang paling bodoh di dunia. Amin. Bahkan saya hari ini saya negosiasi sama orang. Saya ini punya anak rohani, saya bercanda sama anak rohani saya. Saya bilang,
Kalau kamu merasa diberkati nggak sama Father? Aduh, saya merasa diberkati sekali. Kalau ada orang mau minta tukar tambah, kamu mau nggak? Enggak. Saya kasih kamu 1 miliar, Father kamu kasih saya. Nggak mau, Father saya nggak akan saya jual. Ya, amin. Mohon maaf, bisa dilihat kan ya? Ya. Pola saya mengajarkan bagaimana anak rohani saya. Iya. Kalau tidak bisa dididik, pertama saya apain? Penjara. Penjara ya? Hmm. Saya penjarain dulu. Ikut saya, kalau nggak dulu, penjara dulu. Masuk saya, sana masuk. Tapi sekarang jadi apa? Hehehe, berhasil luar biasa. Jadi bos besar sekarang. Iya. Dia terima kasih sama saya. Dulu dia benci sama saya. Begitu dia mengerti cambukannya bapaknya begitu keras, itu membuat dia bertobat dan menjadi orang Amin. yang Amin. benar. Iya. Dan mahkota kehidupan dia dapatkan. Iya. Itu sih masing-masing ya. Di sini kan juga punya anak rohani ya. Jangan ikutin saya penjara kasihan. Case by case. Ya. Artinya bumi sudah ada loh. Iya. Bumi gak berbentuk dihancurin itu sama malaikat loh. Iya. Mau tahu nggak? Kayu raksasa itu dihancurin juga, diinjek-injek semuanya, diinjek-injek. Jadi apa? Batu bara. Batu bara adalah fosil jutaan tahun yang lalu menjadi batu bara. Minyak bumi itu dari raksasa. Dagingnya, minyaknya itu mati, dia akan kependam di bumi jadi minyak bumi. Bayangkan Tuhan kita itu luar biasanya, sampai bingung ngomong luar biasa jangan cukup itu. Itu disedot dijadiin bahan bakar buat mobil, buat bensin sampai hari ini nggak habis. Iya. Aduh Tuhan luar biasa itu loh. Kita lihat lagi coba, nanti. Mulailah Tuhan berpikir, ini iblis ini bikin kacau, betul. Udah gua buang ke bumi, sudah waktunya nih, aku akan ciptakan yang sempurna itu. Amin. Amin. Ya. Amin. Yang sempurna itu untuk mengalahkan dia. Iya. Ya, maka adalah hari pertama. Ya, Iya. kita lanjutin ya. Hari pertama langit bumi diciptakan, jadilah terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga dia memisahkan daratan-daratan tumbuh-tumbuh menciptakan matahari, bulan, bintang menciptakan binatang di lautan, burung di udara diciptakan, binatang di bumi, ternak dan binatang melata, serta manusia pertama diciptakan namanya Adam. Iya. Kenapa? Kamu perhatiin ayat itu, kamu perhatiin satu demi satu, selalu dia ngomong baik. Iya. Betul. Tiap hari baik. Baik. Amin. Kenapa? Karena yang baik hari 6 itu mau diciptakan. Yes. Karena yang hari baik itu hari ke-6 itu yang sempurna itu mau datang. Iya. Amin ya. Amin. Kapan dia ngomong 2 kali baik? Karena ada yang bilang, oh jangan lu hari Selasa nggak baik lu. Menurut firman kalau buka usaha lu sibuk sekali. Jangan ada ngomong lu. Iya. Tuhan Yesus ngomong 2 kali baik hari Selasa lu. Iya. Nggak percaya lu cek aja dari kitab, lu buka yang benar, baca yang benar. Kalau nggak baca tuh di situ. Hari-hari baik semuanya, cuma Selasa kali 2 kali baik. Makanya kalau mau buka usaha hari apa? Hari Selasa. Serius? Bahkan orang Yahudi pun di mereka mau merek aja hari Selasa loh. Sister, saya ngomong apa aja loh. Saya nggak peduli di sini. Lo mau percaya mau kasih berapa saya nggak pikirin gitu loh, ya kan? Yang penting saya sampai dari besok sebulan gitu kan. Lo percaya lo yang hafal firman Tuhan lo diberkati, nggak percaya ya sama dosa sendiri kan gitu. Ya. Karena diciptakan yang sempurna itu mau datang. Iya. Terus Tuhan memberikan kuasa kepada Adam, berkuasa atas segala ciptaan pun berikan nama semua binatang. Iya. Begitu Allah menyerahkan kuasa, berarti kuasa Tuhan ada mas Adam. Amin. Amin. Firman
firman Tuhan itu ada di dalam Adam. Amin. Sehingga perkataan Adam itu kekal. Binatang dulu pertama namanya gajah, 2022 masih gajah loh. Iya. Sama. Nggak jadi Doraemon gitu loh. Nggak jadi apa gitu. Iya. Kan? Amin. Sadar tidak sadar itu Adam berfirman dan firmannya kekal. Binatang diomongin nggak berubah loh. Iya. Iya. Anda turunan siapa? Anda bukan. Dan beliau. Tapi di dalam diri Anda ada siapa? Ada firman. Iya. Sadar nggak sadar? Jadi ngomong boleh sembarangan kan? Nggak boleh. Keseharian kita tidak boleh ngomong sembarangan. Iya. Dan tidak boleh ngomong kenyataan. Karena Tuhan tidak pernah ngomong yang kelihatan. Karena Tuhan selalu ngomong yang tidak kelihatan. Iya. Bahkan dalam doa pun kita berdoa, Tuhan aku percaya hari ini aku diberkati, usaha aku diberkati, aku ini begini. Bukankah itu kamu berdoa yang tidak kelihatan? Iya. Iya. Engkau yang kelihatan aja nggak lulus, bagaimana yang nggak kelihatan? Artinya harus percaya, Iya. harus berkatakan positif. Ya tadi kan saya agak ingin kamu yang sorry mohon maaf agak tua, tapi kalau sekarang aja nggak apa-apa. Ngomongnya jangan ngomong itu, nggak bisa harus hebat. Bilang, Iya. siapa bilang nggak hebat? Yang bilang hebat ke kamu kan? Tuhan bilang kau kepala bukan ekor, kau gimana? Bikin malu banget ya. Iya. Jadi kamu ngomong itu ngomong yang belum ada. Seperti Tuhan. Amin. Like Father, like Son. Iya. Iman. Kamu demennya apa? Contoh ya, anak rohani saya satu, dia itu meninggalkan saya loh. Saya udah kejar-kejar dia loh. Kenapa? Bukan gue mau kejar duitnya, kasihan kalau ditinggalin saya gitu loh. Tolong lu bel saya, jangan terlewatin ini berkat ini, lewatin si bilang nih. Dia tetap tidak mau hubungi saya. Jadi perjumpaan kami dengan dia itu kebetulan rumahnya itu ya banyak setan lah saya lihat lah ya. Cuma kan setannya saya hajar kabur semua. Setelah itu kan dia punya permasalahan ekonomi, sister. Tuhan bicara sama saya, kasih tahu orang itu. Terus saya penyamun kudu sudah kasih tahu orang itu, suruh dia buka usaha catering, ya kan? Saya ceritain dia, Tuhan bicara sama saya, kalau kamu suruh buka usaha catering, wah saya nggak mau. Jangan tolak firman Tuhan gitu loh. Ya. Tuhan udah ngomong diem aja, taat aja, kenapa sih gitu loh. Saya kasih kamu 1 minggu untuk berpikir, betul gak? Iya. Jangan kau putusin kalau saya yang begitu dan yes gitu kalau saya. Kalau ini kan Nikodemus dia kan kasih waktu seminggu lah. Seminggu dia waktu hari Sabtu jalan-jalan ke mall kalau nggak salah ke mana ya ke pokoknya itulah mau lupa lah. Dia ketemu temennya 30 tahun nggak ketemu. Dia tanya-tanya temennya itu punya usaha catering. Dia main ke usahanya. Dia bilang catering itu kayak pabrik gede sekali. Wah saya girang tau. Saya pikir dia meresponi sister. Kamu tahu nggak, Mama? Kamu tahu nggak PMJ? PMJ ya. Cateringnya itu sebulan berapa? Bagi kode aja ya, paham ya? 150. Itu baru PMJ. Saya bilang, Father lu ini kenal semuanya loh. Mau yang di udara, di laut, di dalam laut, di bumi, kenal semua lo, bisa gue masukin lo. Lu nurut gue kaya lo, kaya gak? Iya. Kenapa? Gak mau nurut. Dia telepon gak mau ngangkat. Suruh hubungin saya gak mau. Ini malah gue yang ngemis lo sister lo. Supaya dia diberkati lo sister lo. Padahal dia lagi beul banyak sister. Gue bilang kalau bicara sama saya jangan bicara uang. Nurut aja, taat aja, Tuhan buka jalan gitu loh. Masalah. Amin gak? Amin. Tapi sekarang dia gak mau hubungin saya. Salah sendiri lah. Nah itu contoh lah, contoh ya. Betul tidak? Ketemu.
Lihat, Tuhan berbicara kepada Adam. Di Taman Eden ini ada buah pengetahuan baik dan yang buruk, betul? Jangan kau makan buah ini, ya. Yes Tuhan, itu tuh buah yang lain lu makan, lu sampai kenyang-kenyang sampai muntah darah serah deh. Tapi lu jangan makan yang ini, ya. Oke bos. Ya, dia itu udah kasih nama. Ini khotbah tentang sekolah minggu ya. Tapi saya kasih tahu sekolah minggu nanti kamu lihat apa yang terjadi. Begitu tuh dia memberi nama, dia capai, dia tidur di atas batu, terus Allah datang. Si bro ini kasihan kerja seharian, aduh ya kan. Sebaiknya kita ciptakan pendampingnya untuk nemenin dia ya. Sebagai istrinya ya. Supaya dia itu nggak sendirian, kasihan sendirian ya. Nah di situ meetingnya. Jadi ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Karena dia bicara tiga lebih dari satu, bukan tunggal ya. Kalau yang ngerti ada yang bilang Tuhan Yesus Allah Bapa, ada Roh Kudus cuma satu biji, itu ngawur. Allahnya satu, tapi tiga pribadi yang berlainan. Tapi saya nggak bahas itu ya. Tapi saya bahas ini dulu. Dengerin. Terus Hawa diciptakan, begitu dibangun dia ngomong apa? Waduh, dia bilang, Adam ini istrimu. Waduh, diciptakan dari terang rusukku, itu cakep banget ya kan. Ini adalah istriku, diciptakan dari tulang-tulang rusukku, benar nggak? Oi, gitu kan? Begitu Tuhan pergi, nggak lama datanglah iblis dalam bentuk ular. Betul apa enggak? Berarti iblis bisa dalam bentuk ular. Ya, dia mempengaruhi Hawa, ya, dia putar balik semuanya. Akhirnya si Hawa makan, ya kan, si Adam ada di sebelah, ya kan, si Adam disuruh makan juga. Akhirnya dibawa ke bumi, betul kan? Iya. Sekarang itu ular ada di mana-mana loh. Ada di sini. Di gereja banyak ular. Paling banyak di gereja deh. Di dalam tubuh manusia loh. Iya, betul. Ada yang ngomong begini, masa ular bisa masuk manusia? Ya kata lu, gue lihat. Kenapa? Ingat Yohanes Pembaptis dia ngomong apa? Waktu dia berseru pada manusia, waktu dia mau baptis orang Farisi, orang Sunda, ya kan? Dia bilang, hei, saya mau baptis. Hei, jangan datang kamu ini. Kamu ini keturunan orang budak. Pergi keluar dari sini. Iya. Betul. Betul. Orang Farisi, orang Saduk itu adalah imam-imam besar yang mengerti kitab suci loh. Bukankah di zaman sekarang itu banyak di gereja? Iya, betul. Ya, bahkan di marketplace itu banyak loh. Perhatikan, ular kalau ngomong itu lidahnya dua kan. Berarti kita kalau pegang yang kiri, yang sebelah kanan bisa goyang. Kita pegang kanan, yang kiri goyang. Artinya omongannya tidak bisa dipegang. Ular, ya, perhatiin. Tadi ular tukang bawa kan? Iya. Manusia ular kalau ketemu dengan kita orang marketplace ya, dia kalau ngomong kecap nomor satu, tadi kan buahnya. Pelan-pelan aja, kita meeting jangan buru-buru pergi, dengerin dia ngomong. Kalau dari pembicara dia udah mulai aneh-aneh, ada yang lain perhatikan, itu ular sih. Iya, betul. Ya penipu itu. Kenapa saya korbannya masalahnya? Banyak ditipu orang, cuma saya maafin dia. Masa bantai juga bisa, tapi ngapain lah kita dalam Tuhan ya. Karena semua itu milik Tuhan, bukan punya saya. Kalau kau ingin diberkati itu kunci. Kamu jangan pernah akuin semua itu punyamu. Kau akui semua yang ada diriku itu punya Tuhan. Sehingga engkau berani memberi. Karena itu punya siapa? Jadi jangan kasih kendor. Lihat rekening 30 juta atau 10 juta, dorong 10 juta aja. Besok jadi ada berapa kamu dorong? Lebih dari 110, bisa menjadi 100, 200, 300, bisa 1 miliar. Itu saya alami semuanya. Dorong aja, udah ngapain takut, bukan siapa punya sister. Bukan kita setiap hari menyembah Tuhan yang hidup. Ngapain pusing? Kalau pengusaha, ke gereja ya kan berbanyak kartu, kasih paling 50.000, 100.000, betul kan? Terus semuanya gereja yang mewah, dingin segala macam kan? Isinya apa itu? Ular bukan? Saya kasih tahu loh, ular itu banyak di pengusaha loh, saya kasih tahu. Orang macam saya gini loh ya, yang model kayak sini kerjaannya kayak saya, nggak usah cerita lah ya. Itu isinya bukan ular,
Iya. Kamu tahu nggak gereja Vatikan, gereja terbesar di dunia itu dibangun pakai apa? Pakai uang mafia Italia. Emang dari rakyatnya. Kapan rakyatnya bangun? Mafia yang bangun lo. Sumbangan dari mana? Kartel lo. Dari mana? Tahu nggak? Kolombia, Kuba, ya kan? Brazil, dan Meksiko. Bukankah itu negara penghasil narkoba? Iya. Kamu lihat tuh gereja yang dibangun dari tiang ini dari emas lo berapa duit coba? Coba pengusaha berani begitulah. Berani ya? Tahu nggak kenapa mereka berani menaruh begitu? Karena hidupnya setiap hari terancam. Iya. Bahkan bodyguardnya itu bisa bunuh dia. Betul. Betul nggak? Iya. Dia cuma punya Tuhan. Tolong jaga dia. Perhatiin kamu nonton film-film itu. Mafia itu kalau berdoa saklar yang kamu kalah sama dia. Bisa 3 hari 3 malam beruntut Tuhan. Karena dia cuma punya Tuhan yang bisa tolong. Iya. Dia nggak percaya sama siapapun, sama sebelah kiri, semuanya nggak percaya. Kamu yang kerja, usaha segala macam, ya. Memberi dari sisanya, ya. Mafia aja bukan dapat ya, gede nyawanya terancam tiap hari dia butuh Tuhan. Disuruh bingung ke gereja banyak alasan begini begitu, ya. Jadi siapa? Ular. Sadar nggak? Ular lu isinya lo. Banyak orang baru melihat mafia udah apa? Wah, jahat. Kakak berarti kecil-kecil bahaya nih. Ular nih. Dia nggak sadar dia ngomong ular. Betul ya? Banyak orang benci orang seperti itu loh. Banyak yang benci saya loh. Tapi saya bilang, aku kasihimu. Amin, amin. Yes. Aku tidak pernah dendam, nggak pernah apa. Iya. Tapi satu hari Tuhan akan memulihkan saya. Amin. Cukup lihat wajah saya apa yang saya lakukan. Anak rohani saya nganggur, saya jadi pengusaha. Iya. Nggak punya dia pokoknya syaratnya kalau dia ngomong modal saya ketofalan dia. Iya. Nggak boleh ngomong modal. Modal dari itu. Tuhan. Amin. Bagaimana caranya ikutin roh itu mengalir. Iya. Ada satu lagi bidan. Lulus S2. Dia bilang, Father, udah aja banyak ngomong, gua tahu lu mau buka bidan cuma bingung, gak punya duit. Iya. Lu ngomong duit, gua tendang, gua mati, gua blok. Bilang, jangan cari gua lagi. Aduh, Father mau galak amat. Dia memang begitu kayak gua. Lu mau gak? Aku bilang. Iya. Lu kan mau buka di rumah, udah gak laku, gua bilang. Bidan baru laku gak? Enggak. Jadi gimana Father? Father udah atur. Nanti lu buka di dalam sarang tentara di mana di Kalimantan di Kodim. Oh, dia kaget. Waduh, emang bisa Father? Dan tidak bisa bang, enggak. Father udah ngomong kurang ajar juga lu mendengar Father aja kan? Ngomong gini. Father, tapi siapa saya? Lu jangan bilang siapa lu. Lu siapa lu sama bapak lu kurang ajar lu ngomong begitu lu. Nggak boleh kamu bilang siapa dulu bapak gua. Gitu baru benar. Bukan saya mau dibagai, tapi roh Tuhan dalam saya yang dibagai itu. Karena saya punya bapak sumber anugerah yang benar. Isinya Tuhan bukan yang ular. Amin. Keren ya? Keren. Amin. Saya bukain di situ. Saya mau ngomong modal nggak? Dia mau ngomong lagi nih. Lu ngomongin gue ketok sih bilang nih. Lu ngomong alat-alat kedokteran sama segala macam kan? Lu ngomong kan? Iya, Father. Lu ngomong gue tenang nih, gue bilang nih. Ampun, Father, dia bilang katanya. Lu tenang aja, nanti gue bikin anggaran. Gue suruh dari pusat TNI itu kirim. Keren, keren. Iya. Iya. Obat-obatan segala macam nanti lu langsung di situ. Lu kaya nggak? Kaya. Gue tanya, Father, lu ada ngomong minta nggak kan? Nggak ada. Bahkan Father nawai kalau gue tambahin. Keren, keren. Keren. Awalnya mau apa tuh nggak? Saya mau jadi bidan aja, Father mau jadi kepala bidan. Saya mau kerja di rumah sakit. Saya ngomelin, goblok, saya bilang. Stop, saya bilang. Lu bukan rekor, lu kepala, gue bilang. Lu kalau ikut gue mesti jadi orang jago, orang hebat. Kalau lu kalah, lu jadi orang rendahan, berarti bapak lu gagal mendidik lu, gue bilang. Malu gue jadi bapak lu. Gue berhenti jadi bapak. Iya dong. Tapi Father lu gimana? Jangan tanya bagaimana, caranya ikutin aja. Akhirnya saya buka kartu sedikit lah, kasihan deh ya, namanya orang pengen tahu ya.
Nanti lu udah buka di situ, kan bagus, kan banyak orang diberkati. Gue ngomong lagi ke pusat, ya, di situ daerah terpencil, ya, banyak istri-istri TNI nggak kerja, istri Polri nggak kerja, ya kita bangun universitas kebidanan lah. Haleluya! Duit siapa itu? Duit pemerintah, duit Tuhan. Makanya ngomong bapak tuh jangan ngomong lah, gue ketok pala lu saya bilang ya kan. Father kok bisa begitu? Nanya lagi ya kan. Udah tahu dalamnya Tuhan, nanya lagi gitu. Udah ikutin aja, kenapa sih? Ya kan? Ya. Nanti kamu jadi kepala di situ. Aduh, ngomong lagi gua kapan saya bilang ya kan? Akhirnya dia nurut sama saya gitu loh. Dan saya bilang, mohon maaf ya, bukan saya mau pamer, bukan. Jadi saya besok ke Bengkayang benar sibuk tuh, Bupati sibuk, Dandim sibuk, Satria Baji Hitam mau datang. Sebenarnya bukan saya yang disambut, tapi roh di dalam saya. Saya tidak cari duit. Dalam pelayanan pun saya memberkati. Ya. Bahkan saya punya sister pun bagaimanapun saya nasihatin. Ya kan? Jadi begini begitu, belajarlah dari maling. Saya bilang, saya ini dulu maling. Saya bilang, ya kan, saya kasih tahu sama dia. Saya nggak malu, ngapain malu? Kalau gue maling keren, gue maling keren, gue cerita. Gue cerita, gue bobol bank lah, apa segala macam. Keren itu namanya. Kalau maling duit teman sendiri, saudara sendiri, itu saya saudara namanya. Bukankah pusat perekonomian itu ada di bank? Iya. Sistemnya itu begitu hebat, ketat. Bisa jebol, hebat nggak? Bisa. Itu namanya maling yang keren, bukan? Dulu. Betul nggak? Iya. Ini mau belajar kan dia bilang, katanya mau belajar ya? Iya. Aku mau tahu aja. Mau tahu ngapain? Belajar praktek, gue nggak mau ajarin kalau nggak praktek. Saya tadi sudah pikir, saya bilang bagaimana dapat dalam waktu 2 tahun itu 40 miliar. Dia mau 40 miliarnya aja, dia bilang, ajarin gimana caranya? Saya bilang, tapi lu gue ajarin, tapi lu praktekin ya. Nggak mau, ya nggak mau. Terus aja, haleluya. Oh, haleluya. Lihat, anak keturunan Adam itu Kain dan Set. Kain melakukan yang salah di mata Tuhan. Betul? Iya, apa yang terjadi? Set itu benar tapi dibunuh ya. Iya. Dan firman Tuhan di ayat Kejadian 2:11, beranak cuculah pada bumi. Di situ perhatikan, selama 1000 tahun manusia itu kawin bebas. Iya. Kakak beradik pun boleh kawin, Iya. bapak sama anak pun boleh kawin. Sehingga manusia itu terkumpul menurut penelitian itu di zaman itu 1000 tahun jumlahnya kurang lebih 10 miliar. Bebas kawin tiap hari itu, tiap menit beranak itu. Ya kawin sini, kawin sana, kawin kerja kawin kan. Iya. Tapi Tuhan dia melihat manusia ini begini bejat ya gitu ya. Iya. Bejat karena apa? Kita lihat kitab suci di jalan ya. Kita buka Kejadian 6 ayat 2, lihat ya. Iya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri, dan dari antara perempuan-perempuan itu siapa yang dia sukai, Iya. sukai mereka. Amin. Amin. Itu malaikat datang. Iblis datang dalam bentuk ular. Sekarang iblis datang dalam bentuk manusia. Iya. Betul-betul. Betul. Maka dicarilah perempuan-perempuan yang cantik, dikawininya. Ya. Iya. Kita baca ayat selanjutnya ya. Iya. Kejadian 6 ayat 4 memberitahu pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan pada waktu sesudahnya kelihatan setan juga menghalangi dosa mereka berwaktu. Ayat 4, namun kelihatannya hal itu terjadi dalam tingkat jauh lebih rendah dibandingkan sebelum air bah. Berarti raksasa itu dari mana?
hasil perkawinan silang antara iblis yang tadi melekat dengan manusia, maka lahirlah raksasa di zaman itu. Ya, dan raksasa itu saya baru ngobrol sama orang-orang Minasa, belum lama ini ketemu fosilnya. Itu ukurannya itu, tulangnya itu masih utuh, 16 meter tulang manusia. Oh. Ada yang 16, ada yang 10, 12 itu ketemu sekarang. Ya, jadi memang cerita itu memang ada. Ya. Mulailah terjadi penyesatan. Dan terus terang ya, yang dilahirkan itu bukan manusia 100%, Iya. tapi siluman. Betul nggak? Betul. Siluman-silumannya. Jadi kalau kita tahu kakek nenek moyang kepercayaan Konghucu atau mohon maaf dari Hindu juga banyak silumannya kan. Mereka bilangnya dewa dan dewi, sesungguhnya mereka itu siluman. Siluman itu memiliki kesaktian yang luar biasa. Makanya orang di zaman itu mereka menyembah kepada mereka. Bukan tidak ada. Jangan bilang tidak ada, mereka bikin patung, mereka lihat dan mereka buat patung, sister. Ya kalau ditanya suruh ganti Tuhan nggak mau, kenapa? Karena dia lihat yang kelihatan. Yang kelihatan itu sakti, mandraguna. Cerita dari kakek nenek moyang mereka. Ini adalah agama kepercayaan dari turun temurun, betul-betul. Makanya sulit sekali mereka mendengar firman. Kita injilin segala macam, saya apa yang bilang gak bisa, gue bilang gak bisa. Ini adalah dari sana. Kenapa bisa pindah? Iya. Karena saya orang yang terpilih. Amin. Warga Yes. saya dari keturunan itu loh. Nggak mudah pindah, nggak akan pindah. Kasih berapa dia akan pindah, kan? Betul. Karena kakek nenek saya, moyang saya lihat loh, yang kelihatan itu loh, Iya. mempunyai kesaksian loh. Bahkan di zaman itu kau minta berkat dikasih berkat loh. Iya. Betul nggak? Betul. Itulah yang terjadi yang penyesatan. Ya, Tuhan marah kan? Marah. Diutus Nuh datang, betul? Iya. Tuhan tidak melihat ada orang benar, cuma ada satu orang benar zaman itu, yaitu Nabi. Tuhan berbicara sama Nuh di atas gunung. Nuh, ya Tuhan, naik ke gunung ini. Iya Tuhan, kasih tahu orang-orang itu suruh bertobat. Iya Tuhan. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tapi ada yang mau dengerin nggak? Enggak. Nggak ada. No, iya Tuhan. Bikin batra di atas gunung ini. Iya Tuhan. Nurut nggak? Turut. Dia bikin batra. Jadilah batra. Ya. Terus dia punya anak ya, Sem dan Yafet ya. Iya. Dia punya istri dan dia juga punya 3 orang mantu. Ya, Iya. Tuhan bicara kapal itu sudah jadi, bahkan sudah jadi, binatang sudah semua, betul? Naik semuanya. Terus pintu ditutup, pelan-pelan ya, mata air keran hujan deras dibuka. Perahu di atas gunung ya kan, waktu Nuh mengabarkan Injil untuk orang bertobat, orang-orang bilang Nuh nabi gila, nabi sesat, betul kan? Iya. Seperti kita loh ya, kita kalau ngabarin Injil dibilang gila lu sesat lu, orang nggak mau dipaksa lu, betul nggak? Sama nggak? Iya. Siapa yang maksa lu? Gue nggak maksa lu, gue cuma kasih tau lu nggak mau, udah, betul nggak? Iya. Betul. Pelan-pelan kapal bangka itu mulai mengapung, betul nggak? Betul. Dan ternyata dunia sudah tenggelam. Dan manusia-manusia raksasa itu mati semua. Iya. Dan mereka menjadi penghulu di udara. Iya. Dan terjadilah penyesatan. Anak-anaknya Nuh, ada yang ke timur ke Tiongkok itu turunin bikin agama Konghucu. Betul kan? Yang pergi ke barat segala lah, dia sebenarnya kebesaran. Tapi Tuhan sudah berjanji tidak akan ada lagi bahas seperti ini. Iya.
Ya. Ya. Artinya musuh kita itu bukan darah dan daging, Iya. tapi penghulu iman. Betul. Amin. Roh itu tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang kita lakukan, Ya. mereka tunduk. Yes. Ya. Ya. Terusin ya. Pelan-pelan dia paham nih. Nah, terjadilah penyembahan berhala. Kita buka Keluaran 20 ayat 45 ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau ada di bumi di bawah, atau ada di dalam air di bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ada Allah yang cemburu yang membahas salah ini kepadanya. Sampai ketiga ada keempat kepada orang yang dibenci aku. Bayangkan coba, patung kalau dibuat disembah, Tuhan benci loh. Ya. Sampai 4 turunan loh. 4 turunan itu nyembah lagi terus nyambung loh. Makanya gak heran sampai sekarang gitu ya, mohon maaf nih, orang keturunan Tionghoa ya kan di seluruh dunia dikejar-kejar loh nasibnya loh. Makanya mereka kelompok hidupnya itu ada Chinatown di mana-mana. Kenapa? Karena kalau mereka pecah, mereka gak bersatu, mereka mesti bunuh. Ya. Bayangin coba, mereka bersatu jadi kuat kalau bisa mati mereka. Di Dubai ada Chinatown, Amerika ada, Indonesia juga ada. Tadi gue ada, ya nggak? Ketemu sama Acai sama siapa yang ketemu sama ya kan? Iya. Dasar orang goblok aja ya kan, yang gelodok segala macam, yang lihat patung, ya kan, yang jual si Acai, yang bikin si Acong, ya kan, benar nggak? Dia jual citban dong, gitu 70.000 ya kan, dibawa pulang disempat di rumah, goblok kayak itu. Dia bilang itu Tuhan, dia bilang aduh, gue bilang bikin itu bukan buatan si Acai, gue bilang ya kan. Baru deh kemarin bikin, catatnya belum kering ya. Lu bayar 75.000, lu bayangin di rumah. Itu lu bilang Tuhan, aduh ya lama gue bilang. Ibu saya dari sana Pak. Gak mudah begitu Tuhan. Tapi Tuhan luar biasa dengan cara ajaib di bawah saya sampai sana. Saya terusin ya, doain ya. Cepat ya. Ya. Tuhan itu cemburu, perhatikan. Orang-orang keturunan Tionghoa itu begitu nasibnya. Bahkan tidak sedikit kalau dia punya anak, pasti anak keturunan itu satu, ada yang idiot, ada yang apa. Artinya, kalau sempurna juga ya, pasti ada yang gila. Gilanya apa? Orangnya brutal, nggak bisa dibilangin, parah gitu loh. Ya. Karena itu adalah kutuk gitu loh. Karena menyembah berhala gitu. Ya. Karena kita buka. Haleluya. Bahkan di zaman sekarang ini orang mulai sesat percaya dengan kuasa gelap. Ya. Di Ulangan dikata sampai nggak usah ngomong panjang kitabnya ini, sampai dia berani tumbalin anaknya laki-laki, anaknya perempuan demi sebuah kekayaan. Ya. Dia janji dia muda, dia ini itu dengan kuasa gelap, janji dengan yang ratu pantai selatan begini begitu ya. Tapi dia bilang dia janji saya bukan pakai tantangan. Saya pernah lihat. Kasih dia karung, saya lihat. Bahkan tapi mujanya saya lihat loh. Saya ketemu saya ngobrol loh sama dia. Tapi saya nggak minta duit, saya minta nomor buntut gitu loh. Aku sih pintar dikit, ngapain minta duit sama lu ya kan? Minta nomor dong kan, saya apa? Karena judi dari mana? Saya tahu bukan? Ya. Nomor token dari mana ya kan? Dia tahu dong dalamnya berapa dong? Gue kasih tau bocoran gue dong, ya nggak? Dikasih bocoran, gue pasang karena nanti saya. Nah itulah makanya setan itu bapak pembohong gitu ya. Jangan kalau sama setan ya, jadi setan yang harus turut sama kita, kita tetap bersama. Jangan cari setan, kita cari kaya, itu jangan. Saya lihat sampai ada yang begitu, lurah gitu loh, mau jadi lurah ya kan, yang penting jadi lurah, anaknya mati pun gak apa-apa. Saya lihat sendiri, begitu. Aduh ya tuh, itu Tuhannya di mana itu Tuhannya? Tuhannya dulu itu apa sih? Dulu kan lurah berapa sih dapetnya? Lu gaji 100 juta anak lu, apa sih? Kan gak mungkin gaji 100 juta, kan? Lalu jadi sesat. Kenapa Tuhan? Karena isinya ular. Ular itu ada di mana-mana, sister. Itu Tuhan.
Iya tuh. Demi sebuah keberhasilan dia menghalalkan segala macam cara Betul, dalam amin, alam ya. supernatural ya. Tuhan benci banget tuh ya. Petenung, peramal, ya kan, penelaah, penyihir, pemantra, bahkan dia mantra-mantra supaya lu coba buat. Dia santet, ya kan, supaya sakit, bahkan lu mati, betul ya? Iya. Di dalam Tuhan bicara. Ya kan, kita tahu, baru tahu kan? Mau saya ajarin, tapi jangan dipraktekin ya. Tolong jangan praktekin. Saya cuma bukan, tapi kalau Anda praktekin Tuhan, saya bilang, saya cuma kasih tahu ya, kirim untuk malaikat kayak Herodes tampar mukanya, biar mati kayak cacing, dimakan cacing sekalian. Jangan ya. Halo ya. Kita baca Markus 9 ayat 38 dan 40 ya. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku, dan seketika itu juga ia mengumpat aku barang siapa yang tidak melawan kita detik ada di dalam kita. Amin. Orang ini bukan di dalam Tuhan, tapi dia bisa melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Betul nggak? Berarti bukan anak Tuhan aja yang bisa. Di luar anak Tuhan pun bisa melakukan. Karena semua roh harus tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia adalah Raja dan sekarang Raja, dia adalah Bapa roh sekarang roh. Dia pokoknya semua yang harus tunduk. Betul? Dalam nama Tuhan Yesus. Yang belakang kacamata, kamu si caranya saya kasih tahu. Kamu nyanyi doa begitu, kamu sebut dengan nama Tuhan Yesus. Terus saya lihat foto kamu, saya merem, saya bayangkan, ya kan? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Mahwat. Mahwat itu nama Eka aja keren. Saya lihat tulis begini, satu gitu. Saya mau apain kamu? Jadi yang negatif loh. Kamu nurut sama saya, kamu saya kenal. Mau coba nggak prakteknya? Jangan deh. Jangan. Saya kasih tahu loh. Itu namanya apa? Doa sihir bukan? Bahasa kerennya santet bukan? Saya kasih tahu loh. Bahkan waktu beberapa 10 tahun yang lalu sih di Jacob tuh bikin kakak yang lain tuh ngomong teriak di gelora Bung Karno, bertobatlah, di sini ada yang melakukan doa sihir, dia bilang aja begitu. Suruh berdiri, ditutup orang berdiri di situ, orang di situ, orang yang berdiri dulu. Dia bilang, Kristen, doa begitu langsung gubrak orang itu. Dia bisa tahu loh. Jangan kau lakukan ini. Ya, kau bayangkan gini dalam sebuah kita. Jadi loh, sama kayak dukun. Dukun begitu juga loh. Ngerti? Baru tahu ya? Ya, Tuhan kita luar biasa. Amin. Makanya dia bilang semua roh harus tunduk. Amin. Yes. Dan termasuk roh jahat pun dia bisa kendalikan, bisa serang kamu gitu loh. Iya. Hati-hati dengan doa siang. Gak boleh kamu kurang itu, bertobatlah pada suatu dekat. Haleluya. Kita buka Wahyu 3 ayat 20, sudah tahu ayatnya. Mau usah dibuka, lihat Tuhan aku beri kamu kita. Bagaimana cara menangkalnya? Kalau Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus ya, bersama-sama ada ya, ada bunyi bersama-sama kan, artinya itu lebih dari satu. Tiga Allah itu masuk ke dalam hati kita, itu cara menangkalnya. Kalau kamu merasa digituin, kamu tahu roh dalam aku lebih besar dari orang. Tangkeng sebenarnya Tuhan Yesus pakai dalam hidupku, tangkeng semuanya, begini ya. Ya, amin. Bahkan sihir sandal sehebat apapun tidak akan pernah mengenai kamu. Ya. Itu caranya. Dan jangan pernah takut. Ya. Ingat, kamu punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia ada di dalam dirimu. Bertakut ya? Besok saya ajak ke kuburan keramat kalau berani. Serius. Kamu lihat saya kencingin tuh saya pohonnya tuh.
Banyak setan. Saya kasih kucing, nggak takut saya. Bukan saya jago, ini sebagai bukti kamu itu dalamnya Tuhan gitu. Ya, amin. Ngerti gak? Ya. Jadi kalau kamu masuk ke tempat lembah kekelaman, kamu jangan takut, jangan amin begitu dah. Aduh, kamu cuma ngomong doang, ini bikin malu aja nih. Ngerti gak? Harus takut sama setan ya? Kamu bilang, Tuhan bilang kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu harus menjadi saksiku. Saksi itu bercerita tentang kehebatan Tuhan. Kamu akan bilang Tuhan itu baik, ya kan? Kamu sembuhkan orang sakit, Tuhan juga sembuhkan, betul kan? Aku dapat lakukan apa yang Tuhan ku lakukan. Kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Bahkan kau ceritakan kau usir setan-setan, betul kan? Bagaimana kalau kamu masuk ke tempat gelap, kamu takut bisa mengusir setan? Artinya takut setannya apa kamu yang takut? Ngerti gak? Sekarang saya kebetulan saya bergerak di bidang properti, saya bagi-bagi rezeki ya. Jadi jika ada satu jemaat di sini mendengar rumahnya banyak setan pengen dijual, biasanya murah, kasih saya. Ya, saya mau beli. Biasanya rumahnya itu bekas pembunuhan, ya kan ada 50 orang mati. Gak apa-apa saya beli, senang saya. Makin banyak mati, makin angker, makin senang saya. Murah sister. Iya, betul. Iya. Saya udah biasa ketemu setan, saya ajak ngobrol aja, bro. Gini kalau lu bikin muka lu jelek, udah gak ada maksud pergi dari sini, dia pergi. Iya. Kenapa? Dia takut sama kita. Dia tahu kita isinya apa. Haleluya. Satu lagi saya bilang ini mau menutup bisa tadi saya mau kelawan. Sister, kamu punya anak laki berapa? 24. Anak mana? Ada berapa? Semua anak mana? Hadir hari ini? Kira kambingnya nanti kalau ingin pagi ya. Saya kasih tahu, janganlah sok rohani. Ya, bilangnya begini. Kita itu yang kan sedikit adalah pasukan khusus bukit. Ya memang gak salah. Sorry, bermaaf nih. Tapi bukankah Tuhan bilang untuk kabarkan Injil kemana-mana sampai di ujung bumi. Iya. Bawa jiwa-jiwa itu ke sini, nanti akan kefilter sendiri. Gak apa-apa yang datang ular semua, gak apa-apa. Ularnya kita keluarin, kita ganti isinya Tuhan. Anak panah lakukan itu, sister lakukan juga. Kau kalau tidak bangkit, kau tenggelam, saya kasih tahu lu. Ngerti ya? Lakukan itu, kabarkan Injil, bawa jiwa semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Iya. Ya. Terus bagaimana hubungan dekat? Tetap keep kontak terus, sister. Iya. Hubungi jemaatmu. Kalau dia nggak hubungin ini sister karena dia masih baru, hubungi dia. Lama-lama dia tahu diri, dia akan hubungin sister. Karena dia tahu bahwa dia salah dihubungi sama pemanja, ya, sama ibunya ya. Usia anak hubungi ibunya karena dia belum tahu pola. Betul? Setelah dia tahu pola, kamu lihat tangan Tuhan yang nggak kelihatan itu aja itu terjadi. Amin. Keren sister. Harus begitu. Bagaimana nama Tuhan bisa dipermuliakan? Bagaimana firman Tuhan yang bisa sampai ujung-ujung bumi, sedangkan kau di sini cuma punya segini, kamu sudah bangga. Mohon maaf ya. Benar nggak Pak ini Puji? Bawa nggak apa-apa. Mau dia itu ya kan dari apa, mohon maaf ya, kepercayaannya dari gereja setan, bawa aja nggak apa-apa. Ya ateis bawa aja nggak apa-apa, nggak peduli kita. Karena firman Tuhan itu nggak pilih-pilih, ya kan? Nah, kita bos sorry, Tuhan banyak yang memanggil. Nanti Tuhan yang pilih nanti itu satu-satu itu yang mana Peter, yang mana orang yang Tuhan bukan Tuhan. Ya, amin. Kamu aku bunyi terus, jangan pernah menyerah, terus aja terus. Ya. Misalnya kamu minggu ini kamu berhasil dapat 20, ya kan? Ternyata dalam 1 bulan kekumpul 100, ya kan? Begitu kamu filter ya kan, tinggal 10, nggak apa-apa, dapat 10 kan? 25 tambah 10 jadi 35. Cari lagi 100 lagi, lama-lama penuh kan? Penuh anak panah semua kan? Iya. Oh keren lu. Iya. Udah gak? Sebelah dibongkar. Alhamdulillah. Wah bukan dibongkar, bukan dirubuhin. Gedein gereja aja gak buat. Tapi ya,
baru sadar kan? Satria Baja itu ngomong gini kan? Satria Baja hitam di laban. Hari ini diberkati kan? Amin. Kamu nggak tahu jadi tahu kan? Ya. Ya. Tahu jadi cuma 6.000 tahun kan? Ya. Kalau kamu cuma 6.000 tahun, kalau kamu ketemu ilmuwan itu orang yang pintar itu ngomong, orang Kristen itu nggak benar. Kitab suci yang ngomongnya bohong, dia bilang masih cuma 6.000 tahun. Ya. Betul nggak? Saya cek teliti 120 juta tahun masih ada fosil, Ya. mati bumi masih ada. Betul. Ya. Berarti dia alam supranatural kan? Ya. Sampai jauh begitu. Berbahagialah orang yang percaya dia tidak melihat. Amin. Amin. Ya. Yuk, anak rohani naik, saya mau nyanyi. Kita puji Tuhan. Amin ya. Terima kasih ya, brother dan sister, anak rohani ya, semuanya Tuhan berkati. Terbatas masa waktu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku berdoa mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mukjizat itu nyata, ketika ku berdoa mukjizat itu nyata, ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Aku percaya kau pakai dia menjadi kepala mereka. Apa yang kerjakan dia berhasil? Apa dia kepada dengan pada yang sering bagi sering lepaskan dia dari tempat ini. Oh ini sampai dari sorga dalam nama Yesus. Haleluya. Masih kamu dia lama, dia lama, dia lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terlalu baik Tuhan, luar biasa Tuhan. Terlalu baik. Ya.
Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perhiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menatap. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Kau sumberkan kekuatan bagi semua. Amin, 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 amin. Oh, kami simpan yang mampu yang mengatakan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya. Ku panggil namamu dan kasih-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap. Amin, 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 amin. Oh, kita punya apa sih? Haleluya. Bagi semua orang yang membutuhkan, oh sungguh indah. Haleluya. Amin, 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 amin. Sungguh indah. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Tuhan, Kau terlalu baik. Tuhan, hamba-Mu telah diizinkan untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu pada hari ini, dan kami semua diberkati. Dan kami tahu Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, Kau kirimkan para malaikat mengawal kami dalam perjalanan tiba di tempat kita itu kuasa tolong. Semua yang percaya kepada firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, mari kita